Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang lingkungan politik, hukum, dan regulasi pemasaran global. Nah, dengan saya di sini ada saya Rizky Nijriya dan ada dua teman saya, ada Aditya Ayu Ramania dan Muhammad Adi Bayu Dwi Putra. Lingkungan politik. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di luar negara asalnya harus hati-hati mempelajari struktur pemerintahan di negara yang menjadi sasarannya. Jadi perusahaan harus tahu bagaimana keadaan pemerintahan di negara tujuannya itu, kayak keadaan politiknya gimana, struktur pemerintahnya gimana, sistem pemerintahnya gimana, bilateral atau tidak. Terus perusahaan juga harus menganalisis isu-isu yang menyolok yang timbul dari lingkungan politik. Next. Berikut beberapa sikap pemerintah. Yang pertama kedaulatan. Contoh dari kedaulatan adalah kedaulatan wilayah. Terus yang kedua ada resiko politik. Nah, contohnya ada pengubahan kebijakan pemerintah. Nah, pengubahan kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh pada perusahaan karena perusahaan tidak dapat lagi berinvestasi ke luar negeri. Terus yang ketiga pajak. Kan nggak mungkin ya negara membiarkan perusahaan asing mendirikan perusahaan di negaranya secara bebas tanpa pajak. Terus yang keempat kontrol dan saham. Pemerintah terkadang mencoba untuk mengendalikan perusahaan milik asing yang berada di negaranya. Terus yang kelima ada penyitaan. Hal ini untuk membatasi kegiatan ekonomi dari perusahaan asing di negara yang berkembang tertentu. Hukum internasional. Nah, hukum internasional sendiri ini didefinisikan sebagai peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat berbagai negara dan bangsa. Kayak contohnya peraturan dari WTO, AFTA, APEC, OPEC, dan lain-lain. Berikut peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada dua kategori hukum internasional ya. Yang pertama hukum publik atau hukum internasional. Nah, hukum publik atau hukum internasional ini adalah hukum yang biasa kita temui. Kayak yang tadi, kayak hukum yang dibuat oleh WTO, APEC, dan lain-lain itu. Terus yang kedua ada hukum perdagangan internasional. Nah, hukum ini menyangkut di bidang perdagangan yang berada di bawah kuasa negara masing-masing. Kayak contohnya pernyataan perang, pernyataan perdamaian, isu politik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fakta hukum internasional. Hukum internasional mempunyai fungsi penegak peraturan, meskipun dalam pengertian yang lebih luas ketimbang masalah-masalah yang dihadapi yang timbul akibat peperangan. Ada dua fakta hukum internasional. Fakta pertama, hukum internasional pada dasarnya merupakan campuran dari fakta, perjanjian, kode, dan kesepakatan. Fakta kedua, karena perdagangan di antara negara-negara terus berkembang, aturan dalam urusan perdagangan diasumsikan mengalami peningkatan yang penting. Mengelakkan permasalahan hukum, isu bisnis yang penting. Lingkungan global ini sangat dinamis dan kompleks. Cara terbaik adalah meminta bantuan kepada pakar hukum. Pemasar yang cerdik dan proaktif dapat berbuat banyak untuk mencegah situasi yang menimbulkan konflik, khususnya isu yang menyangkut pendirian, yurisdiksi, paten dan merek dagang, antitrust, lisensi dan rahasia dagang, serta penyuapan. Pemecahan konflik, penyelesaian perselisihan, dan proses pengadilan. Konflik tak mungkin dihindari, akan muncul dalam bisnis dimanapun, khususnya apabila budaya yang berbeda bertemu untuk membeli, menjual, mendirikan usaha patungan, bersaing, dan bekerja sama di pasar global. Salah satu penyelesaiannya adalah arbitrase. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian dalam perselisihan bisnis internasional formal yang dilakukan di luar pengadilan
sebaiknya mendengarkan semua pihak yang terlibat sebelum mendengarkan dari 3 anggota tim juri. Biasanya hasilnya merupakan suatu keputusan di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk patuh. Itu bukan pengaturan. Nah, lembaga pengatur dalam pemasaran global terdiri dari beragam agensi, baik dari pihak pemerintah maupun yang non-pemerintah yang menjalankan undang-undang atau menetapkan garis pedoman untuk memimpin bisnis. Nah, di dalam lingkungan pengaturan ini ada beberapa agensi yang berperan untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang luas, seperti pengendalian harga, penetapan nilai ekspor dan impor, praktik perdagangan, pemberian label, pengaturan makanan dan obat-obatan, kondisi tenaga kerja, serta praktik persaingan. Nah, ini didukung oleh keputusan IEOS, yaitu International Economic Organization, yang mengikat dan dijalankan oleh negara yang menjadi anggotanya. Nah, pengaruh ini itu dapat meresap dan pemahaman atas cara operasinya sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan memajukan program-program baru. Organisasi Ekonomi Regional, contohnya Uni Eropa. Pengadilan-peradilan Eropa yang berbasis di Luxembourg mendengarkan perselisihan yang terjadi di antara 15 negara Uni Eropa yang menjadi anggotanya atas permasalahan perdagangan seperti merger, monopoli, dan hambatan perdagangan. Nah, pengadilan ini berwenang untuk memecahkan konflik antara undang-undang nasional dari masing-masing negara Eropa. Pemasar harus waspada sehingga undang-undang nasional harus selalu dikonsultasikan. Nah, Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, ini tuh biasa disebut dengan WTO, merupakan badan pengatur dengan pengaruh yang sangat luas dalam kegiatan pemasaran global. Nah, ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, mengacu pada non-diskriminasi, yaitu setiap orang anggota harus memperlakukan perdagangan dari semua negara anggota dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, pasar terbuka yang didorong oleh GATT lewat larangan segala bentuk proteksi kecuali bentuk bea cukai. Kemudian yang ketiga, perdagangan yang adil yang melarang subsidi ekspor atas produk manufaktur dan membatasi penggunaan subsidi ekspor untuk produk primer. Namun, dari 3 prinsip tadi itu ada penghalangnya, yaitu yang pertama, non-tarif, proteksi atas hak kepemilikan intelektual, dan subsidi pemerintah tetap menjadi batu sandungan yang paling besar. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.